Halo, bersama saya Dr. Edward Faisal, spesialis penyakit dalam. Saya dari Dokter Klinik Utama Dr. Indrajana. Ya, jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini memang ada penyakit hepatitis. Jadi yang disebut dengan penyakit hepatitis sebetulnya terbagi dua secara terminologi. Hepa dan titis. Artinya hepa itu dari hepar, liver yang kita ketahui. Itis itu adalah infeksi atau peradangan. Nah, jadi kita sebut secara umum hepatitis adalah infeksi dari liver. Demikian. Ya, jadi hepatitis itu sebetulnya ada beberapa subtipe. Kalau pembagian secara waktu, ada yang disebut hepatitis akut dan kronik. Kalau hepatitis akut artinya infeksi berlangsung kurang dari 6 bulan dan umumnya infeksi tersebut sembuh sendiri atau self-limited. Kemudian kalau kronik berlangsungnya artinya infeksinya sudah berlangsung dari 6 bulan dan berlangsung terus, bisa kejadiannya sampai sekarang. Kemudian berdasarkan penyebabnya. Penyebabnya ada dibagi menjadi hepatitis virus, kemudian hepatitis autoimun, bisa juga drug liver injury. Kemudian untuk hepatitis virus sendiri itu terbagi lagi menjadi hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan kemudian yang terakhir ada hepatitis F dan G. Nah, untuk hepatitis A, umumnya kalau pasien terinfeksi itu terjadi secara cepat, ya, dan bisa menimbulkan kematian dalam jangka waktu yang pendek. Nah, ini termasuk hepatitis akut. Kalau hepatitis B dan hepatitis C itu bisa berlangsung akut atau kronik, ya. Kalau akut dia bisa sembuh sendiri. Jadi kalau yang sudah terinfeksi hepatitis B, pasien bisa sembuh sendiri. Artinya daya tahan tubuhnya masih baik dan jumlah virus yang masuk di dalam tubuhnya masih sedikit. Demikian juga yang terjadi pada hepatitis C. Demikian. Ya, baik. Dalam hal pencegahan, kita perlu ketahui dulu untuk masing-masing penyakitnya. Kalau hepatitis A itu bisa disebabkan oleh fekal oral. Yang dimaksud fekal oral adalah berarti infeksi disebarkan melalui makanan, masuk lewat mulut, atau lewat kotoran si manusia tersebut, kemudian menyebar ke saluran air dan air tersebut diminum. Atau memang juga kadang-kadang ada penjual tertentu yang menggunakan air yang sudah tidak steril sehingga bisa menyebarkan virus tersebut. Itu hepatitis A. Bagaimana dengan hepatitis B dan C? Hepatitis B dan C itu ditularkan melalui blood-borne infection, artinya harus melalui darah. Biasanya hepatitis B itu ditularkan melalui hubungan seksual, ya, kemudian bisa melalui jarum suntik. Kemudian untuk hepatitis C bagaimana? Bisa juga ditularkan melalui hubungan seksual, tapi lebih sering ditemukan pada pasien yang menggunakan jarum suntik. Nah, itulah penyebab-penyebabnya masing-masing. Mungkin penonton dapat mewaspadai dan tentu saja tidak melakukan hal yang menyebabkan penyakit tersebut. Baik, untuk hepatitis A, karena penyakitnya berlangsung secara akut, biasanya kita temukan dalam kondisi demam tinggi, kemudian kuning. Nah, itu dua tanda gejala utama yang perlu diwaspadai. Kemudian juga kadang-kadang disertai buang air kecil berwarna seperti teh, ya, seperti teh. Tiga hal ini mengarahkan ke hepatitis A. Akan tetapi juga bisa mengarahkan ke hepatitis B atau hepatitis C. Nah, umumnya hepatitis B dan hepatitis C ini ditemukan secara kebetulan atau coincidence. Jadi pada pemeriksaan medical check up. Kalau memang sudah positif,
itu perlu dilihat dulu fungsi hatinya. Apakah terjadi peningkatan fungsi hati lebih dari 3 kali? Kalau memang sudah lebih dari 3 kali, maka perlu berobat ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau tidak dan kondisi fisik pasien masih baik, itu pasien hanya perlu menjaga tubuh pasien. Selain itu juga perlu diobati pada pasien yang memiliki sanak atau keluarga dengan riwayat kanker liver. Nah, itu perlu menjadi catatan penting. Jadi kalau memang ada mata kuning, harus dipikirkan ke arah penyakit liver. Dan juga umumnya pasien cepat lelah, ya. Demikian. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya. Saya Dr. Edward Faisal dari Klinik Utama Dr. Indrayana di Tanah Abang. Kalau memang perlu informasi lebih lanjut, bisa berkunjung kemari, dan selamat hidup sehat.